eh, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat bonsai tropis. Ya, dalam pembuatan bonsai tentunya kita mengikuti pola tumbuh botanikal sebuah tanaman atau sebuah pohon. Ya, jadi kalau kita mengikuti pola tumbuhnya, tanaman itu diawali dengan pertumbuhan batang, kemudian dia bercabang, dari cabang dia tumbuh ranting, ranting dia tumbuh anak ranting, dan seterusnya. Nah, itulah pola tumbuh anatomi dari sebuah pohon. Nah, pada saat kita mengawali membuat bonsai, apa yang harus kita pikirkan pertama? Yang pertama adalah batangnya dulu, ya kan? Jadi kalau misalkan kita membuat bonsai dari biji, ya kita membuat batang dulu. Setelah batang itu atau badan itu terjadi atau terbentuk, baru kita memikirkan cabang. Sama saja dengan kita memperoleh bahan yamadori atau bahan yang diambil dari alam, seperti pohon ini. Nah, kebetulan hari ini saya akan membuat banyak sekali pohon-pohon kecil seperti ini yang didapat dari alam yamadori. Nah, ini dari alam kita sudah mendapatkan batang, kita sudah mendapatkan badannya sudah ada. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memperbaiki gerak batang. Lewat apa? Lewat pemilihan jalur, kemudian posisi. Kenapa saya katakan pemilihan jalur? Karena ini pohon sandiki. Jadi ada jalur yang hidup, ada pula jalur yang mati. Jadi cara mempelajari atau menentukan gerak batang adalah dengan melihat jalur yang hidup. Jadi kalau ini bisa dilihat di sini kehidupan, ya. Ini kehidupan yang sudah lama terbentuk. Artinya dari kondisi yang ini cuman mungkin tinggal sepertiga aja dari besaran batang yang tadinya mungkin penuh dengan kambium. Sekarang ada kerusakan alam sehingga kambiumnya sisa tinggal kurang lebih sepertiga bagian dari besaran batangnya. Nah, ini yang kita pelajari. Inilah yang saya sebut dengan gerak batang pada pohon yang mempunyai kombinasi kayu mati dan kambium hidup. Jadi yang diperhatikan adalah kulit hidupnya. Kulit matinya tidak diperhatikan dulu, yang diperhatikan kulit hidupnya dulu. Nah, itulah cara kita melihat atau menentukan gerak batangnya dalam kondisi pohon yang berkombinasi kayu mati dan kambium. Jadi yang dilihat adalah kambium hidupnya. Oke, dari pohon ini saya melihat ada gerakan diawali dengan pertumbuhan akar yang luar biasa, bagus sekali. Kemudian dia bergerak ke atas, sampai di atas dia turun lagi ke bawah menuju ke ujung batangnya di sini. Ini adalah ujung dari gerak batang ini, ya, agak dari bawah mungkin, ya, jelas ya. Nah, dari kondisi yang seperti ini, bagaimana saya menentukan posisi dia agar terlihat gerakannya ini luas dan nantinya diperoleh yang paling utama nih, mohon diperhatikan, karena ujungnya adalah ini. Maka ujung ini akan menjadi tempat susunan mahkota. Jadi kalau kita udah mengetahui mahkota akan berada di ujung ini, kita akan menentukan ujung ini akan berada di atas, paling atas dari kumpulan daun yang lain. Dengan merubah posisi seperti ini,
saya sudah akan memperoleh kurang lebih ujung dari pergerakan batangnya udah berada di paling atas. Ya, tapi apakah posisi ini bagus untuk dilihat, enak dilihat secara keseluruhan? Nah, belum tentu. Jadi kalau dengan posisi yang seperti ini, ujungnya ini kurang naik, masih di bawah, yang ini masih lebih tinggi. Tidak perlu berpatokan seperti yang tadi pertama saya lakukan, bahwa ujungnya harus paling atas, kemudian kita mengangkatnya sehingga mengorbankan tampak yang lain. Tidak perlu. Tetapi apabila pohon ini dengan kondisi atau posisi yang seperti ini udah dirasa enak, maka ujung di sini kita tentukan, kemudian ujung yang di atasnya sini kita kalahkan atau kita matikan, atau kita kalau boleh kita turunkan, nantinya akan berada di bawah dari mahkota ini. Nah, itulah sedikit banyak kurang lebih cara atau pola pikir kita menentukan gerak batang. Jadi yang utama tadi urutannya adalah menentukan gerak batang dulu. Batang yang sudah didapat dari alam ini kita perbaiki dulu, baik itu posisinya maupun membersihkan dari segala, kalau misalkan sudah ada yang mati kita kupas. Jadi jalurnya itu kita pertegas dulu. Oke, saya akan mempertegas jalurnya ini dulu, kemudian nanti posisi apa yang akan saya ambil kita ikuti bersama-sama. Di sini saya sedang melakukan pemilihan jalur lewat mengupas kulit kambium yang sudah mati. Jadi saya tahu pasti bahwa kambium yang tersisa ini adalah kambium yang hidup. Yang mati saya buang dulu. Bisa dilihat di sini sekarang dia ukurannya agak mengecil karena sebagian telah saya kupas karena mati. Ya. Jadi ternyata di sini ada pertumbuhan besar yang bisa saya jadikan opsi untuk menjadi bagian mahkota utama. Jadi kalau saya menggunakan jalur yang ini, jalurnya kan dari bawah ini. Kemudian dia di sini ada persimpangan mecah, yang satu ke atas ini, yang satu turun ke bawah. Ya, kalau saya mengikuti jalur yang turun ke bawah, maka mahkota akan berada di sini. Kalau saya mengikuti jalur mahkota yang ke atas ini, maka susunan mahkota akan dibuat di sebelah sini. Ya, kemungkinan saya akan memilih jalur yang ini untuk menjadi jalur utama atau tempat mahkota utama di sini. Nanti akan saya arahkan sedemikian rupa sehingga bisa sesuai dengan posisi yang ada.
bisa dilihat bahwa pertumbuhan yang tadinya saya akan harapkan untuk bisa menjadi terusan dari gerak batang utama, dia mengarah ke belakang kemudian menempel pada kayu keringan ini. Kebetulan ini sangat kuat, artinya udah agak keras, sehingga akan sulit buat saya untuk melakukan bending atau penekuan. Saya akan berusaha untuk mengurangi kayu kering ini agar perpecahannya dari cabang yang ini ke arah cabang yang ini bisa lebih dipertegas. Ya, ini bisa dilihat sekarang apa yang saya inginkan sedikit banyak udah mulai arahnya terwujud, yaitu menjadikan cabang ini sebagai terusan batang utama atau terusan jalur utama. Ini akan saya los dulu, nanti pasti ini akan lebih membesar lagi karena di sini ada kekuatan tarikan yang cukup besar dan sehat. Nantinya akan saya perbesar lagi. Nah, kalau sudah demikian, saya sudah tahu jalurnya dari bawah menuju ke utama mana, itu saya sudah tahu. Nah, kalau jalur udah kelihatan, kemudian susunan mahkota udah ditentukan, maka inilah yang kita sebut dengan leher. Ya, jadi leher ini menentukan atau bagian dari ujung gerak batang utama sebelum bertemu dengan mahkota. Maka cabang-cabang yang mengganggu saya buang dulu. Ini akan lebih tegas. Nantinya saya harapkan dia bisa membesar, besarannya akan seimbang dengan ini jalur utama ini, dan akan terlihat lebih jelas lagi bahwa jalur baru ini telah dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, yang sekarang masih terlihat ini lebih besar atau lebih gerak batangnya udah memang tadinya terlihat mengalir ke bawah. Dengan demikian gerak batangnya terlihat mengalir ke atas. Apalagi nanti kalau ini udah besar. Nah, setelah ini ditemukan atau ditentukan, maka urusan kedua adalah menentukan cabang-cabang mana yang diperlukan. Tadi sudah saya pilih, ternyata ini ada beberapa cabang, 1, 2, 3, 4, dan yang utama yang menempel di badan ini 5. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini juga nanti akan jadi anak pohon. Anak pohon yang muncul di belakang sebagai background. Ini anak pohon kedua. Ini anak pohon ketiga. Saya harus membangun dia menjadi terusan batang dari ini, jalur ini. Ini jalur kuat juga, ya. Ada akar tersendiri. Nah, nanti kalau ini sudah saya bentuk atau saya
buatkan jalur terusan menjadi sebuah pohon kecil di belakang, nah itu akan menjadi sebuah keindahan lagi. Ya, potensi-potensi apa yang ada dari posisi yang telah ditentukan atau keputusan yang telah diambil harus dipelajari secara keseluruhan. Seperti tadi ini bisa saya perkecil, kemudian saya bisa memanfaatkan cabang ini menjadi terusan padang utama, kemudian yang di belakang ini ada jalur kebetulan kuat sekali dan tumbuh tunas yang bagus, maka saya akan menggunakan sebagai anak pohon ketiga dan seterusnya. Kemungkinan atau potensi yang paling baik yang itulah kita harus optimalkan. Saya teruskan sebentar dengan pembentukan cabang-cabang ini. Jadi ini adalah pengawatan pengarahan, bukan pengawatan pembentukan. Jadi kita arahkan saja. Nanti setelah terarah dan kawatnya udah tertancap atau tertanam karena rantingnya membesar, kawat akan saya lepas dan ini dilos lagi dulu, dibiarkan dulu setelah terarah. Oke, saya lanjut dulu dengan sedikit ini mengarahkan cabang-cabangnya, ada berapa? 4 ini. Nanti kita kembali setelah pohon ini 100% saya melakukan pengarahan. Nah, ini sudah selesai. Jadi saya sudah dengan jelas memperoleh gerak batang yang baru, yang nantinya akan menjadi terusan gerak batang baru maksud saya. Dan ini akan berada sedikit ke belakang sehingga penampilannya tidak terlalu dominan. Yang dominan nanti akan yang di sebelah sini, yang ke atas. Nah, itulah salah satu upaya untuk memperbaiki gerak batang ataupun batang yang didapat dari alam. Kemudian ini juga pengarahan cabangnya sudah saya arahkan, yang belakang juga sudah diarahkan. Nah, inilah tahap awal membuat bonsai tropis. Ya, sekaligus saya kepingin memperkenalkan program baru dari Pokop Art, yaitu kita akan membuat sekolah bonsai tropis di berbagai kota di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu pelajaran pertama praktek membuat bonsai, yaitu dengan menentukan posisi, menentukan gerak batang, membuat gerak batang baru. Ya. Nanti pertemuan berikutnya adalah membuat perantingan atau percabangan dan seterusnya. Nah, seperti tadi saya utarakan bahwa Pokop berencana atau sudah membuat sekolah bonsai tropis di berbagai kota seperti Semarang, Probolinggo, Cirebon, kemudian ada kemarin di Pati, ada juga di Sidoarjo. Nah, inilah salah satu pelajaran nantinya yang akan kita belajar bersama-sama membuat bonsai tropis. Buat yang kebetulan belum bisa menjangkau kota-kota yang sudah ada sekolahnya, bisa mengikuti secara online di channel YouTube Pokop Art. Ya. Inilah awal praktek dari pembuatannya. Nah, silakan ikuti bagaimana tadi prosesnya, kemudian sampai nanti kita mengadakan 10 kali pertemuan. Dalam 10 kali pertemuan setiap 2 bulan, jadi ada 20 bulan satu semester, itu akan menghasilkan karya-karya bonsai dari siswa kami sampai pada tahap yang mendekati matang. Oke, saya pikir cukup pertemuan kali ini. Sebelumnya saya juga akan memperlihatkan beberapa contoh pembuatan dasar dari
membuat bonsai tropis. Nah, ini ada beberapa bakalan yang sudah saya lakukan hal serupa dengan tadi barusan kita praktek, yaitu menentukan gerak dasar dulu. Saya belum menentukan percabangan atau membentuk atau mengarahkan percabangan. Ya, ada beberapa yang sudah saya kawat dan saya arahkan seperti ini. Tujuannya adalah membuat pengarahan terusan gerak batang dulu. Ya, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk perkembangan dari beberapa pohon tadi yang telah saya lakukan penanganan pertama, yaitu menentukan posisi dan gerak dasar. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.